Sion. Apa kabarnya pagi ini? Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya ibadah yang akan kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita selalu diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah kita pagi ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Leni Sumaro Manengke. Kakak Layan dan adik-adik, mari kita berdiri. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Yel-Yel PT GPIB Bukit Sion. Apa kabar adik-adik PT GPI Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik, mari kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Mari kita memuji Tuhan dari KMM nomor 128, Ku diberikan kidung baru. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh beribadah kembali walaupun masih secara virtual. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah ibadah kami ini. Kami akan memulai ibadah pada pagi ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir, hanya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam KMM nomor 105. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dahului dengan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi di tengah pelayanan kategorial, pelayanan taruna, di dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saja kita akan membaca Alkitab. Ibu mohon bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15a, yang menyatakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia ya. Pada hari ini mari kita melihat firman Tuhan yang menjadikan adik-adik mengerti bagaimana kita harus berbuat baik, menolong tanpa ada persyaratan. Kita bisa lihat dalam perikop di Alkitab yang kita sudah baca tadi adik-adik, dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ibu mau tanya, menurut adik-adik yang ada di rumah atau kakak layan yang mungkin dapat menjawab, hari Sabat, kata Sabat itu artinya berhenti atau beristirahat. Nah, inilah yang menjadi adat istiadat kebudayaan orang Yahudi,
adik-adik yang kekasih. Di dalam perjanjian lama, di mana orang Farisi benar-benar fanatik, patuh, taat, namanya peraturan adik-adik. Atau tentang perhentian, hari ini diwajibkan orang Yahudi adalah hari perhentian. Tidak ada yang bekerja pada hari Sabat. Ya, jadi diartikan diwajibkan oleh Yahudi yang tidak boleh bekerja sama sekali. Mereka tidak ada aktivitas sama sekali selain pergi ke bait suci, tempat orang suci. Tadi ada kata orang Farisi, adik-adik ya. Nah, ibu mau tanya lagi, siapa itu orang Farisi? Adik-adik bisa jawab di rumah. Mungkin kakak Layan juga bisa menjawabnya di sini. Jadi orang Farisi adalah mereka ini, orang Farisi ini merasa dirinya benar, adik-adik yang kekasih, yang paling saleh karena ketaatan Taurat mereka dan ahli Taurat dan kepada tradisi-tradisi Yahudi dan sebagainya. Makanya orang Farisi ini ketika melihat di zaman Yesus yang sudah hadir banyak orang bersama murid-muridnya, mereka tidak menyukai akan kehadiran Yesus karena memberikan pengajaran-pengajaran menurut mereka di luar dari orang-orang Yahudi. Apakah itu adik-adik salah satunya bagaimana ketika Yesus, kita bisa lihat di ayat pertama sampai dengan ayat 8 pasal 12 tadi, di mana murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Nah, itu kronologinya. Sampai kita bisa lihat sampai di ayat ke-9, atau murid-murid Yesus memetik butir gandum pada hari Sabat. Setelah itu mereka mengambil sarinya untuk dimakan karena mereka kelaparan, adik-adik yang kekasih. Itu pasal 12 ayat pertama ya. Tetapi Yesus dari sinilah orang Farisi sudah melihat tidak benar ini. Mereka sudah melanggar aturan orang Yahudi. Di mana hari Sabat kan tidak bisa bekerja dan mereka memetik gandum atau mereka melakukan sesuatu, adik-adik kekasih. Itu dikatakan mereka sudah melanggar di hari perhentian. Nah, kita bisa lihat di ayat 9 sampai dengan ayat 15a yang kita sudah baca tadi adik-adik. Ini dikatakan bahwa mereka masuk dalam rumah ibadah. Orang Farisi bertanya kepada Yesus. Karena di situ ada seorang yang sakit. Tangannya lumpuh, tidak berdaya. Nah, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yang menanyakan itu orang Farisi, adik-adik. Kemudian Yesus tersenyum. Dan Tuhan Yesus menjawab sebagai ilustrasinya seperti ini. Kalau di antara kalian punya satu ekor domba dan domba itu jatuh dalam lubang pada hari Sabat, atau domba itu jatuh ke jurang pada hari Sabat, bukankah kalian akan menangkapnya, mengeluarkannya dari lubang tersebut, atau menolong domba tersebut? Kata Yesus kepada orang Farisi. Lalu Yesus mengatakan lagi, seperti itulah manusia. Manusia itu jauh lebih berharga daripada domba. Artinya begini, adik-adik yang kekasih, binatang saja bisa ditolong dari jurang, apalagi manusia.
Ya. Nah, kita lihat di ayat 13, adik-adik yang kekasih. Yesus berkata, ulurkan tanganmu kepada orang yang sakit tangan sebelah, atau yang lumpuh itu sudah mati, tidak berdaya lagi. Kemudian orang sakit itu ulurkan tangannya, maka pulih orang itu menjadi sehat sepertinya yang lain. Nah, kemudian orang Farisi, adik-adik yang kekasih, keluar dari bait Allah. Dan orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tahu maksud mereka, adik-adik yang kekasih. Lalu Yesus tidak memperdulikan mereka dan menyingkir atau pergi dari tempat itu. Adik-adik atau anak-anak Tuhan, seperti itulah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita melihat sekeliling kita bisa menolong mereka? Katakan, ketika kita membawa mereka, bantulah mereka tanpa ada persyaratan apapun. Contoh, kalau kita beribadah tatap muka di gereja, tidak ada ibadah daring atau online. Tiba-tiba ibadah sudah berjalan dengan baik, teratur, ibadah tidak boleh berisik, tidak boleh main HP. Yang mengikuti ibadah dengan teratur, tiba-tiba di dalam ibadah itu ada yang pusing atau muntah-muntah, adik-adik yang kekasih. Apakah para pemimpin atau petugas-petugas seperti pendeta, penatua, diaken di depan membiarkan saja? Mereka mengatakan, oh, biarkan saja, nanti selesai ibadah baru kita tolong. Adik-adik kekasih, itu tidak demikian, ya. Tetap kita tolong berbuat baik, tidak ada persyaratan, tidak melihat ruang dan waktu. Artinya, adik-adik yang kekasih, keadaan hati kita tetap memiliki hati yang penuh kasih pada Tuhan, menolong orang, berbuat baik terhadap orang lain. Nah, adik-adik, begitu juga saat ini atau masa pandemi, apa yang bisa kita buat di masa pandemi ini, adik-adik yang kekasih? Kalian boleh menolong orang-orang yang berkesusahan. Mungkin kalau di rumah saja kita bisa batasin. Tapi kalau kita punya grup, bikin sesuatu yang bermanfaat dengan grup kalian, adik-adik yang kekasih, atau kelompok kalian itu. Kita kumpulkan uang 10.000 atau 5.000, kita belikan beras, minyak, dan lain sebagainya yang bermanfaat, makanan pokok untuk teman-teman para yatim yang ada di panti asuhan. Itu salah satunya bentuk berbuat sesuatu yang bermanfaat di masa pandemi ini, ya adik-adik. Tidak perlu kita menunggu arahan dari sekolah masing-masing atau dari sekolah masing-masing, atau ada himbauan dari gereja atau dari kakak layan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayo kita kumpulkan beras dan lain sebagainya. Mungkin orang tua sudah melakukan, mempraktekkan apa yang diamanatkan pada Tuhan, firman Tuhan untuk berbuat kasih, menolong terhadap sesama kita itu. Contoh kecil di sekitar kita, adik-adik yang kekasih, ya. Juga ada contoh-contoh kecil dari sekolah. Semua masih daring sampai sekarang ini. Di sekolah masing-masing mungkin ada teman-teman yang sedang terpapar COVID. Mungkin sakit apa, mungkin jenis sakitnya apa, ya, atau yang sedang bersedih,
atau yang berduka cita karena kehilangan orang tua, oma, opa, kakek, neneknya. Mungkin dari orang yang tidak seiman dengan kita bisa menolong dari rumah saja, ya. Bisa kan adik-adik yang kekasih? Misalnya kita menggunakan sosial media lewat Zoom, kita kumpulkan, saling mensupport, saling menghibur, bercanda untuk teman-teman yang masih terpapar sakit, mendoakan mereka kalau yang seiman. Jadi tidak perlu cuek-cuek, tidak ada acu tak acu, adik-adik yang kekasih. Digerakkan Roh Kudus lewat firman Tuhan pagi hari ini, supaya kalian peduli untuk saling berbuat baik satu dengan yang lain. Jangan pasif untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami di pagi yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami sampaikan. Biarlah firman yang telah kami sampaikan ini ya Tuhan Yesus, boleh kami dengar, boleh kami hayati, dan boleh kami lakukan itu ya Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, adik-adik yang berada di rumah, mereka kiranya boleh saling mengasihi satu sama yang lain, tolong menolong, menghibur teman-teman yang sakit, mendoakan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu boleh ada di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi aspek kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Bapa yang makasih, biarlah firman yang kita dengarkan tadi juga boleh selalu kami berlakukan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan telah sampaikan lewat hamba-Mu ini. Bapa yang makasih dan maha penyayang, pagi hari yang indah ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kekasih kami yang ada di rumah. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan jualah yang selalu menuntun akan kehidupan mereka, menuntun di dalam pendidikan mereka, aktivitas mereka hari lepas hari ya Tuhan. Dan dimanapun ya Tuhan adik-adik kami ini berada, tolong Tuhan, Engkau mempagari mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya, baik sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berkati ya Tuhan adik-adik kekasih kami ini di dalam pendidikan mereka ya Tuhan, selalu dan selalu kekuatan, budi pekerti, agar supaya apa yang mereka lakukan di dalam pendidikan, pelajaran yang masih online ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan yang terbaik. Apapun adik-adik ini memohon kepadamu ya Tuhan, mari ya Tuhan Engkau memsedengkan telingamu, Engkau memberikan solusi atau jalan keluar apa yang mereka inginkan ya Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan mereka semua ya Bapa. Bapa yang maha kasih dan maha penyayang, berkati juga para orang tua yang mendidik adik-adik kekasih kami ini ya Tuhan. Tolong sehat-sehatkan mereka, tolong berkati di dalam kehidupan
kehidupan keluarga mereka, usaha kerja mereka, dan jauhkan mereka juga ya Tuhan dari segala mara bahaya baik sakit penyakit ya Bapa. Kami menyerahkan adik-adik kekasih kami ini berserta orang tua hanya dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Kami berdoa untuk kakak Layan, pengurus inti dan kakak Layan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga selalu senantiasa memberkati, melindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Agar segala sesuatu yang mereka lakukan, pasti mereka melakukan itu dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Berkati di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Berkati juga keluarga mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Anak-anak mereka juga Tuhan tuntun dan sertai di dalam pendidikan, di dalam aktivitas mereka hari lepas hari pula. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada di GPIB Jemaat Bukit Sion yang terpapar, terlebih khusus ya Tuhan, kakak Layan, Ibu Luminar, dan Ibu Vera. Tuhan, biarlah dengan tangan-Mu yang penuh kasih menjamah kedua ibu kekasih ini ya Bapa yang sedang terpapar COVID ya Tuhan, agar mereka juga boleh dapat dipulihkan dan mereka boleh kembali berpelayanan dengan kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati program-program kerja dan anggaran tahun 2022-2023, khususnya Pelkat Persekutuan Taruna. Biarlah para tim Pelkat PT dapat menyusun program kerja ini dengan baik dan benar, tentunya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa yang ada di sorga, kami juga menyerahkan untuk tim kerja, tim proker kerja tahun 2022-2023. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan yang hakiki yang berasal dari Bapa, agar pekerjaan yang indah ini boleh mereka lakukan ini dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami juga mau berdoa bagi para pendeta yang ada di Jemaat GPIB Bukit Sion, para pelaksana harian majelis jemaat, unit-unit misioner, majelis sektor pelayanan 1 sampai dengan 11, dan panitia-panitia yang ada di dalamnya, karyawan kantor, kostor. Tuhan tolong berkati dalam hidup dan kehidupan mereka, di dalam tugas pekerjaan mereka ya Tuhan, agar mereka juga boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan tentunya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk Satgas atau multimedia juga yang selalu senantiasa membantu akan pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah mereka selalu kekuatan, kesehatan yang hakiki yang berasal dari Bapa sendiri, agar mereka juga boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh juga mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, membantu sesama dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah kasih sayang Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat Bukit Sion yang sedang berduka. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, terlebih memberikan penghiburan yang sejati yang berasal dari Bapa sendiri.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah sampaikan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang juga telah menyampaikan firman. Inilah doa syukur kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang selalu hanya kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan menjauhkan kami dari pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa, kemudian bisa di-stok ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk di-stok ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu melalui persembahan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, bersama Kakalayan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Apa kabarnya di hari Minggu pagi ini? Kanela berharap kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap diberkati Tuhan, dan juga tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah PT. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa adik-adik bersama Kakalayan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 yang masih dilaksanakan secara online ya adik-adik. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta Pelkat kita pada ibadah hari ini. Yang pertama, mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya di dalam penyampaian firman Tuhan yang sudah boleh dibawakan oleh Penatua Ibu Leni Sumarau Manengke. Terima kasih untuk pelayanannya, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Leni di dalam kehidupan bersama keluarga tentunya, dan juga di dalam pelayanan Ibu Leni di GPIB Bukit Sion. Terima kasih juga kami sampaikan kepada liturgos kita di dalam ibadah hari ini, yaitu Kak Desi Lembong. Terima kasih untuk pelayanannya Kak Desi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Desi di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Desi di Pelkat PT Bukit Sion. Kami juga tidak lupa sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman ibadah kita. Terima kasih untuk pelayanannya juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dengan adanya pembatasan kegiatan yang kembali diberlakukan di Kota Balikpapan karena ada penambahan kasus COVID sampai saat ini, tentunya kita wajib untuk lebih waspada dan menjalankan prokes dimanapun kita berada dan beraktivitas ya. Kakak-kakak tidak selalu bosan-bosannya menyampaikan kepada adik-adik untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan untuk IHMPT minggu depan pada tanggal 6 Maret 2022 kita akan beribadah seperti ini ya adik-adik, masih secara online tentunya. Dan kakak berharap adik-adik jangan lupa untuk hadir di dalam ibadah kita ya. Dan demikian warta Pelkat yang boleh Kanela sampaikan di minggu pagi hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kekasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Adik-adik silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari KNM nomor 2. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, puji syukur ibadah Pelkat PT pada pagi ini boleh terlaksana baik dan tidak kurang suatu apapun juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada